wawasan kebangsaan bagi anak-anak saat ini sangatlah kurang dan minim. Yang mereka kurang memahami bahwa kebersamaan, toleransi maupun menghargai orang lain itu sangat penting dalam hidup mereka. Kita sebagai pendidik sudah seharusnya memulai dari diri kita sendiri untuk memberikan teladan bagaimana anak-anak mulai mencintai kondisi bangsa kita sendiri. Saya perlu nanti komunikasi dengan Bapak Pendeta ini supaya nanti itu saya bisa diajak untuk berkolaborasi, atau kalau perlu nanti bisa kami mengundang begitu ya dengan Ibu Narti dan Ibu Pak Pendeta, akhirnya mengenalkan kepada anak-anak kami bahwa ini loh saudara kalian, bahwa kita semuanya yang ada di dunia ini adalah saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita berjumpa dalam acara Ruang Perjumpaan bersama dengan para alumni LKLB. Dan kami baru saja mengikuti kegiatan Hybrid Upgrading Workshop LKLB, penguatan kompetensi guru pendidikan dasar dan menengah untuk implementasi literasi keagamaan lintas budaya dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dan sangat senang sekali dan tentu akan sangat menarik diskusi terkait dengan wawasan kebangsaan kali ini yang dihadiri dari berbagai macam agama. Dan mohon izin perkenalkan, saya Aini Rizkoh, alumni LKLB dari SD Negeri 4 Tawang Argo. Dan di sini sudah ada 3 narasumber yang sangat luar biasa, alumni LKLB, dan mohon izin berkenan Bapak dan Ibu untuk bisa memperkenalkan diri. Pertama, mohon dari Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, Bapak. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk saya. Saya Andi Kusuma, saya dari SMP Kristen Peringadi Surabaya, dan saya beragama Kristen. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Dan selanjutnya mohon Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Aini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Narti. Kebetulan saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Kota Batu, mata pelajaran agama Buddha, dan pastinya saya beragama Buddha. Baik, terima kasih Bu Narti. Dan selanjutnya monggo Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya Leni Kusmiati. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Kepanjen. Saya mengajarkan pendidikan agama Hindu, sehingga karena saya guru agama Hindu, maka kepercayaan saya agama Hindu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni, Ibu Narti, dan juga Pak Andi. Nah, di sini kita akan berdiskusi terkait dengan wawasan kebangsaan dari sudut pandang Bapak Ibu penganut agama yang berbeda, di antaranya ada Kristen, Hindu, Buddha, dan juga saya sebagai seorang Muslim. Baik, langsung saja mohon izin kita diskusikan bersama. Untuk yang pertama, bagaimanakah menurut Bapak Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan? Tentu ada pengalaman yang menarik terkait dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu, khususnya ketika Bapak Ibu mengikuti program dari LKLB ini. Monggo dari Pak Andi terlebih dahulu. Terima kasih Bu.
Ya, pengalaman yang menarik saya temukan ketika saya mengikuti program LKLB ini adalah bagaimana ketika kita ada acara kunjungan di salah satu tempat ibadah, terutama itu pura. Bayangan saya, tempat ibadah pura itu adalah yang suci dan hanya untuk pengikutnya. Tetapi kita diizinkan masuk dan diterima secara care dan hangat oleh para petua-petua di sana, oleh para romo, dan kita diberikan wawasan pengetahuan mengenai pura sedetil mungkin, sehingga rasa penasaran saya, rasa kekhawatiran saya pribadi yang saya bayangkan bahwa ini tempat suci, gak mungkin saya bisa masuk karena beda agama, tetapi saya melihat ini semuanya ada kebersamaan, toleransi yang begitu dekat, menghargai sesama, walaupun kita beda, tetapi penghargaan itu begitu nyata ditunjukkan oleh mereka dengan kedatangan kami yang care. Dan mereka memberikan gambaran atau mereka memberikan hati yang begitu terbuka sekali kepada kami. Itu yang pengalaman yang menarik, Bu. Karena selama ini kami tidak tahu, terutama saya pribadi, bahwa di pura itu apakah saya bisa. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk inspirasinya Bapak dari pengalaman pribadi yang sudah dibagikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya mohon berkenan untuk Ibu Narti menyampaikan pengalaman pribadi. Monggo Ibu. Ya, terima kasih ya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman yang telah saya alami, di mana kita sebagai seorang pendidik itu bukan hanya satu kali ini kita mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun workshop, di mana selama ini pun kita mengikuti pelatihan hanya sebatas katakanlah teoritis. Ya, kita dapat hanya sebatas teoritis, kemudian seandainya pun pemahaman kita bertambah, menghadirkan narasumber, tetapi luar biasanya di pelatihan yang diselenggarakan oleh Institut Lemena ini ya, kita bukan hanya memperoleh hal-hal secara teori, tetapi kita diajak untuk berkolaborasi, kita merasakan kolaborasinya, kita merasakan bagaimana kita diajak untuk mengunjungi langsung ke tempat-tempat yang memang berbeda keyakinan dengan kita, sehingga banyak sekali wawasan yang saya pribadi dapatkan dari pelatihan ini. Nah, apa yang diwartakan oleh Lemena ini itu sangat-sangat sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha Gautama dalam agama kami, di mana beliau menyantumkan di dalam Dhammapada, Ibu, di dalam salah satu kitab Dhammapada yang berbunyi, jadikanlah praktik hidup yang benar, kemudian janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup bahagia di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Narti. Selanjutnya dari Ibu Leni, silahkan Ibu. Terima kasih. Tentunya di sini kami sebagai umat Hindu khususnya melalui pelatihan ini, melalui LKLB, kami merasa sangat tersanjung dan kami merasa bahwa ini adalah suatu penghargaan bagi kami. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa melalui LKLB ini kunjungan ke pura itu merupakan salah satu hal yang membuat kami umat Hindu merasa bahwa selama ini kami berpikir tidak mungkin kepercayaan lain itu mau belajar kepada kami. Ternyata dengan kegiatan ini membuka ranah kami, khususnya saya pribadi, itu bahwa ada ruang tersendiri yang memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mempunyai keyakinan lain itu untuk saling berbagi pengalaman, yang sampai akhirnya saya sangat tersentuh dengan teman-teman kemarin yang mewakili agama Hindu. Kita diminta untuk mempraktekkan bagaimana cara sembahyangnya umat Hindu. Otomatis di sana saya merasa bahwa ternyata kami ini dihargai dengan cara demikian. Mereka ingin tahu tentang kami. Nah, disitulah yang menjadi kebanggaan bagi kami, yang selama ini kami
mengajarkan, mengamalkan nilai-nilai tentang kebersamaan, kebangsaan ini sudah menjadi satu hal yang mendasar, terutama di kitab kami di Maha Upanishad, bahwa di sana disebutkan bahwa Waisudewa Kutumbakam itu artinya bahwa semua makhluk, semua manusia di dunia ini itu adalah satu, tidak ada yang bisa dibeda-bedakan. Hari ini hal itu menjadi satu kenyataan bahwa kita semuanya satu, mau belajar satu dengan yang lainnya. Itu yang menjadi pengalaman saya untuk kegiatan ini. Terima kasih Ibu Leni yang semakin melengkapi ya, bahwasanya memang kita semuanya makhluk ini diciptakan oleh Tuhan dengan segala perbedaan, namun kita tetap sama begitu ya, kita sama-sama menjadi makhluk Tuhan begitu ya, sehingga memberikan kita pemahaman bahwa di sini memperkuat toleransi antar sesama manusia dan tentunya saling menghargai dan toleransi akan perbedaan. Baik, terima kasih, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Narti dan juga Bu Leni. Dan tentu banyak hal-hal baru yang semakin memperkuat terkait dengan wawasan kebangsaan ini. Dan untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak dan Ibu melakukan refleksi bagaimanakah dengan kondisi wawasan kebangsaan anak-anak kita menurut pengamatan Bapak dan Ibu. Silahkan dimulai dari Pak Andi. Menurut saya, wawasan kebangsaan bagi anak-anak saat ini sangatlah kurang dan minim. Karena terutama saya sebagai pengajar di SMP, SMA maupun SMK dan SD, saya masih melihat ada pembulingan, ada ras yang terjadi, rasisme, ada perbedaan yang menonjol sekali bagi anak-anak yang mereka kurang memahami bahwa kebersamaan, toleransi maupun menghargai orang lain itu sangat penting dalam hidup mereka. Karena kedepannya mereka akan bersama-sama dengan berbeda agama untuk kerjasama dan segalanya. Dan ini perlu sekali bagi kami, terutama saya sebagai guru agama yang mengajar di jenjang-jenjang yang berbeda. Dan saya berharap sekali saya bisa memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak saya untuk bisa mereka lebih lagi peduli akan kebersamaan dan toleransi mereka akan semakin lebih baik. Itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Andi yang sudah berbagi nih ya terkait dengan wawasan kebangsaan yang sudah direfleksikan ya dari pengamatan anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Narti menyampaikan refleksi. Iya, Ibu, terima kasih. Menurut saya nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang yang disebut sebagai zaman Z ya, banyak terjadi pembulian, banyak terjadi hal-hal yang memang seharusnya tidak terjadi di lingkungan sekolah. Berbeda dengan zaman kita yang masih ngugemi unggah-ungguh atau yang lainnya. Nah, kondisi ini itu semakin memprihatinkan setelah adanya COVID-19, di mana anak-anak itu belajar di rumah, sehingga kita sebagai seorang pendidik itu memiliki kesempatan yang minim untuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan ini kepada peserta didik. Nah, sehingga yang lebih parahnya saat ini anak-anak itu lebih mengagumi figur-figur yang mereka simak atau mereka tonton dari sosial media. Mereka lebih ngerti yang terkenal, yang menjadi YouTuber atau yang menjadi TikToker itu. Jadi kita sebagai pendidik sudah seharusnya memulai dari diri kita sendiri untuk memberikan teladan bagaimana anak-anak mulai mencintai kondisi bangsa kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Narti. Dan sangat menarik sekali nih ya. Selanjutnya dari Ibu Leni, silahkan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya ini bertugas di SMP Negeri 1 Kepanjen. Tentunya kalau kita sekolah negeri itu sangat majemuk
Jadi ada yang dari agama Muslim, dari agama Kristen, dan juga dari agama Hindu. Nah, sehingga keragaman inilah yang seharusnya itu menjadi sebuah hal yang dinyatakan sebagai sebuah kekayaan. Tetapi ternyata di dalam prakteknya kita masih ada merasakan hal-hal yang ini menjadi sebuah kesenjangan. Artinya apa? Satu, terkait dengan pelayanan, terkait dengan siar-siar nilai-nilai keagamaan. Kita masih kurang diberikan ruang yang cukup untuk kita bisa berbagi bersama, yang akhirnya nilai-nilai yang kita diberikan ruang itu akan memberikan pemahaman, pengetahuan kepada siswa lain, sehingga tidak ada Hindu, Kristen. Nah, ini satu hal yang akhirnya menjadi penyebab perpecahan, yang akhirnya ada istilahnya bullying terhadap kepercayaan. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana kita mewujudkan kebersamaan itu menjadi satu yang indah, yang artinya diberikan ruang yang cukup untuk kita itu memberikan, mewartakan nilai-nilai ini loh Hindu. Nah, pada saat kami di SMP 1 Kepanjen, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang untuk kami, khusus agama Hindu telah diberikan ruang khusus untuk kita melaksanakan ibadah. Ini merupakan salah satu hal yang sangat positif yang kami sangat sambut dengan baik. Itu adalah salah satu bagian dari kita diperhatikan di situ. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni, sangat menginspirasi ya Bapak Ibu hadirin semuanya. Dan untuk selanjutnya, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk menceritakan inisiatif, aksi nyata, atau gambaran, ataupun juga implementasi LKLB ini dalam pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah nanti. Mohon untuk Bapak Andi, silahkan. Iya. Bagaimana mempresentasikan? Kalau saya pribadi, karena saya sebagai kurikulum di MGMP, SMP, SMA, dan SMK, dan juga saya sebagai pengurus BK tingkat provinsi, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat satu modul yang terutama di dalam mengenai relasasi manusia dengan Tuhan dalam tema yang kelas 8 maupun 7 dan kelas 12 hubungan gereja dengan Tuhan, akan saya sisipkan, akan saya masukkan LKLB ini. Bagaimana imago Dei itu kita diciptakan yang serupa dengan Allah, itu menjadi sebuah gambaran bahwa berbeda-beda dari kita semuanya, tetapi kita satu. Karena apa? Karena kita semuanya yang beragam, yang penuh keunikan dalam diri kita masing-masing menjadi satu-satu bagian. Dan ini yang akan dibawakan di dalam materi-materi di dalam tema-tema itu yang akan saya buat, dan juga mungkin di materi di BK, dan akan saya masukkan kepada bagaimana pengenalan diri kita di BK itu untuk mengenal identitas diri bagi anak kelas 7 maupun kelas 10. Akan saya masukkan tema-tema LKLB ini dengan mengenalkan diri kita sendiri sebagai imago Dei yang serupa tapi keberagaman itu penuh dengan arti. Itu yang bisa saya implikasikan. Kalau dalam lingkungan sekolah saya pribadi, ya saya langsung akan terjun sebagai guru agama dan juga saya sebagai guru BK, saya langsung akan terjun dan saya menerapkan prinsip-prinsip yang KLB yang diterapkan, sehingga mereka di dalam sekolah saya tidak akan ada bebas bullying, bebas harassment, bebas segala hal yang bersifat negatif, tapi sekolah aman, sekolah damai. Itu yang akan saya mewujudkan akan setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi, sangat luar biasa dan menginspirasi. Di sini sangat menguatkan sekali ya rasa Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya monggo Ibu Narti. Ya, terima kasih Ibu. Selama ini saya sebagai pengajar agama Buddha, di mana keterbatasan kami adalah saya hanya memiliki siswa 1. Paling banyak itu 2 Ibu ya. Jadi
selama ini saya itu mungkin karena pemahaman yang kurang, yang saya terapkan itu baru satu komponen. Ya, baru satu, yaitu yang bagaimana sih kompetensi pribadi itu dilakukan. Nah, dengan saya mengikuti kegiatan LKEB yang saya ikuti saat ini, itu benar-benar membuka wawasan baru bagi saya, bahwa sangat terbuka luas bagi kita seorang pendidik. Dengan keterbatasan yang ada, kita memanfaatkan apa yang berada di sekeliling kita, di mana kita berada di lingkungan guru-guru kita juga ada yang agamanya Kristen, Katolik. Nah, sejak katakanlah mengikuti kegiatan ini terbuka, oh kenapa saya ya ndak mengundang narasumber dari agama lain ya untuk memberikan penguatan, sehingga anak-anak kami itu tidak merasa sendiri. Saya kok sendiri ya. Nah, rencananya setelah ini saya akan berupaya bagaimana LKLB itu bisa saya sisipkan ke dalam modul ajar yang akan digunakan, kemudian akan berusaha mempraktekannya, mengaplikasikannya kepada anak-anak di sekolah itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Narti, dan silahkan Ibu Leni. Kalau saya langkahnya lebih simpel. Jadi kembali lagi kepada profesi saya sebagai seorang guru. Tentunya di sana satu yang akan saya lakukan itu adalah mengajak siswa-siswi di SMP yang saya mengajar itu untuk senantiasa mewujudkan ajaran Tatuam Asih, di mana bahwa ajaran ini adalah ajaran yang paling mendasar bagi umat Hindu untuk senantiasa menghargai semua makhluk, khususnya manusia. Itu yang kedua. Kebetulan saya ini ketua MGMP Pendidikan Agama Hindu Semalang Raya. Saya akan mengajak teman-teman guru agama Hindu untuk senantiasa mensiarkan nilai-nilai dari LKEB ini. Terus yang berikutnya tentunya sebagai bagian dari tugas kita sebagai seorang guru, mestinya ada kebutuhan administratif yang nanti akan kita laksanakan. Di sanalah saya akan memasukkan, mengimplementasikan nilai-nilai dari LKLB ini. Dan yang berikutnya tentunya kita sebagai pelaku yang utama, bagaimana kita itu bisa menjadi tauladan dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Tapi Bu, satu, saya perlu nanti komunikasi dengan Bapak Pendeta ini supaya nanti itu saya bisa diajak untuk berkolaborasi, atau kalau perlu nanti bisa kami mengundang begitu ya dengan Ibu Narti dan Ibu Pak Pendeta, akhirnya mengenalkan kepada anak-anak kami bahwa ini loh saudara kalian yang nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjadi sebuah keragaman yang sangat indah gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni yang semakin melengkapi begitu ya. Jadi memang di sini tentunya semakin menguatkan ya nilai-nilai moral dan juga kemanusiaan. Ini tadi dari Pak Andi penganut Kristen, kemudian dari Ibu Narti penganut agama Buddha, dan juga Ibu Leni penganut agama Hindu. Dan dari Ibu Leni yang tadi sudah memberikan gambaran ya terkait implementasi yang akan dilakukan di lembaganya, yakni siap berkolaborasi dengan lembaga kami yang tentu berbeda-beda. Bu Leni dari Hindu, kemudian Bu Narti dari Buddha, dan juga Pak Andi dari Kristen begitu ya, dan saya dari Islam. Dan kami siap berkolaborasi Bu Leni ya. Dan tentunya ini nanti juga akan mengajak anak-anak kita, siswa kita untuk dapat mengenal lebih dalam, memberikan pemahaman pada anak-anak kita bahwa ini adalah saudara kita semuanya. Ada saudara kita dari agama Kristen, ada saudara kita dari agama Hindu, dan juga ada saudara kita dari agama Buddha, dan juga agama dan keyakinan yang lainnya, bahwa kita semuanya yang ada di dunia ini adalah saudara. Mohon izin saya juga menjadi alumni LKLB ini, yang mana saya juga akan mengimplementasikan sebagai penganut
Islam ya. Yang pertama ini tentu saya juga akan menginsersikan bagaimanakah LKLB ini dalam pembelajaran khususnya di pendidikan agama Islam begitu ya. Kemudian juga tentunya ada penguatan terkait dengan moderasi beragama di sekolah kami, di sekolah dasar, dan kami juga akan melakukan kunjungan ke tempat-tempat peribadatan, di antaranya di gereja, di pura, ataupun juga di wihara seperti itu, untuk memberikan pemahaman pada anak-anak akan pentingnya keberagaman dan juga saling menguatkan terkait dengan toleransi. Dan juga tentunya dalam implementasinya nanti kami juga akan menghadirkan pemuka-pemuka agama lain begitu, sehingga semakin memberikan pemahaman pada anak-anak bahwa sebenarnya keberagaman itu sangatlah indah dan menguatkan rasa persatuan dan juga kesatuan begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan yang terakhir nih ya, tentu Bapak Ibu mempunyai pesan yang mendalam ini yang akan dibagikan untuk guru-guru ataupun juga pendidik agama begitu. Kira-kira pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada seluruh guru-guru dan juga pendidik agama, khususnya untuk alumni LKLB ini? Mohon Bapak Andi. Ya. Iya. Pesan yang bisa saya berikan untuk para alumni dari LKLB saat ini adalah mari kita bersama-sama membuka hati yang besar dengan rasa peduli akan anak-anak generasi kita yang kedepannya akan semakin harus kita pedulikan karena mereka kurangnya rasa toleransi, menghargai sesama, dan peduli akan sesama. Mari apa yang sudah kita terima jangan dibiarkan dengan sia-sia. Mari bersama-sama kita maju, kita gerakan toleransi keberagaman, dan kita kembangkan rasa peduli toleransi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semangat tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan begitu ya, sehingga akan terwujud harmonisasi dari keberagaman. Untuk selanjutnya dari Ibu Narti, monggo. Ya, terima kasih ya. Saya mengharapkan kepada seluruh alumni LKLB yang telah mengikuti pelatihan dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita jangan berhenti sampai di sini, tapi ayo kita sampaikan, kita tularkan, ya, kita lakukan aksi nyata kepada teman-teman kita yang berada di sekolah kita, kemudian kita aplikasikan, kemudian implementasikan kepada para siswa kita, agar para siswa kita itu juga merasakan toleransi yang sesungguhnya di dalam kebersamaan ketika mereka berada di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Narti. Dan selanjutnya silakan Ibu Leni. Kalau saya kayaknya berbeda ini ya sarannya. Saya boleh ya hanya dengan pantun saja. Sering-seringlah cuci tangan. Cakep. Jangan hanya waktu makan. Cakep. Jagalah tradisi dan toleransi. Cakep. Untuk ciptakan harmonisasi. Cakep, luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih untuk Pak Andi, untuk Bu Narti dan juga Bu Leni yang saat ini sudah memberikan banyak inspirasi dan berbagi pengalaman yang sudah diperoleh selama mengikuti workshop ini ya, hybrid upgrading di LKLB dari Institut Laimena. Dan mudah-mudahan pengalaman bermakna ini nantinya dapat dibagikan secara meluas dan tentunya berdampak dan berkelanjutan. Dan semoga dengan kegiatan ini dapat semakin memperkuat kedamaian dalam keberagaman dan semoga dapat mewujudkan harmonisasi dalam perbedaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kegiatan
ruang perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Jalan-jalan ke Malang membeli soto babat. Cakep. Makin mantap dicampur sambal terasi. Cakep. Mari kuatkan toleransi Bapak Ibu hebat. Cakep. Wujudkan kedamaian dan harmonisasi. Cakep. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam damai, rahayu, salam LKLB.